Bab 3741, Kamu Tidak Mati. Sister Binglu, apakah kita benar-benar ingin mendengarkan Tuan Chen? Apakah Tuan Istana terlalu memikirkannya? Setelah Chen Ping dan kepala istana pergi, seorang wanita suci bertanya pada Binglu. Tentu saja kamu harus mendengarkan, ini adalah perintah kepala istana, kita harus patuh, tetapi jalan menuju wilayah kutub sangat sulit, dan bahkan jika kamu pergi ke wilayah kutub, akan ada segala macam bahaya. Apakah mereka dapat bertahan hidup ketika saatnya tiba tergantung pada ciptaan mereka sendiri? Arti Binglu jelas, dia tidak akan benar-benar mengorbankan hidupnya untuk melindungi Chen Ping. Awalnya, ada bahaya besar bagi mereka untuk pergi ke Tiang dengan kekuatan seperti ini, dan bahkan lebih merepotkan untuk memikul beban Chen Ping. Dan mereka juga harus mematuhi perintah Chen Ping, orang-orang kudus ini sama sekali tidak yakin. Ya, jenderal tidak akan tunduk pada perintah raja di luar, siapa yang peduli ketika datang ke daerah kutub, saya tidak akan melindungi orang itu. Orang suci itu memutar matanya dan berkata, mari kita dengarkan kata-kata Sister Binglu, anak itu memberi perintah, biarkan dia mengirimkannya sendiri. Orang suci lain berbicara. Oke, mari kita terus berkultivasi, kita akan pergi lusa, berapa banyak dari kita yang bisa kembali, saya belum tahu. Binglu melambaikan tangannya dan membiarkan semua orang mulai terus berkultivasi. Chen Ping di sisi lain, setelah meninggalkan ruang itu, merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, lagi pula, apa yang dia katakan memang sedikit menyakitkan. Dia juga tahu bahwa gadis-gadis suci ini akan mematuhi perintah mereka di bawah tekanan Tuan Istana. Tetapi setelah benar-benar meninggalkan Istana Guanghan, apakah orang-orang kudus ini akan mendengarkan diri mereka sendiri atau tidak? Itu belum tentu. Jika berantakan karena ketidaksepakatan, ini bukanlah hasil yang diinginkan Chen Ping. Chen Ping berencana untuk mereda dan mengikuti hubungan antara orang-orang kudus ini. Jika Anda ingin meringankan hubungan dengan seorang wanita, satu-satunya cara adalah membeli. Orang-orang kudus ini dikurung di ruang itu untuk berkultivasi, dan mereka pasti tidak bisa menyentuh bagian luar selama ini. Dan jika ada beberapa hal tambahan yang dapat membantu kultivasi, orang-orang kudus ini pasti akan bahagia. Memikirkan hal ini, Chen Ping meninggalkan istana Guanghan dan langsung pergi ke ujung selatan kota. Chen Ping ingin membeli beberapa barang yang dapat digunakan orang suci di pavilion Wantong. Itu juga bisa dianggap sebagai hadiah, dan hubungannya santai. Chen Ping datang ke kota Nanduan, menemukan pavilion Wantong, dan langsung menunjukkan token yang diberikan oleh Penatua Xia. Dengan token ini, Chen Ping tidak dapat diganggu-gugat di pavilion Wantong. Chen Ping membeli beberapa ramuan rumput peri untuk orang-orang kudus itu, serta beberapa pil kecantikan favorit wanita dan sejenisnya. Meskipun tidak merepotkan untuk memperbaiki hal-hal ini, di alam surgawi dan manusia ini, apoteker juga sangat berharga dan langka, jadi bahkan ramuan sederhana pun sangat berharga bagi banyak pembudidaya di alam surgawi dan manusia. Chen Ping juga membeli beberapa bahan untuk jimat tersebut, dan bersiap untuk menggambar beberapa jimat sendiri, yang dapat membantu orang-orang kudus itu melawan untuk sementara waktu bila perlu. Tuan Chen, Anda membeli begitu banyak barang, apakah Anda akan pergi ke daerah kutub? Pada saat ini, Master Pavilion Qian, yang merupakan penanggung jawab kota Nanduan, melihat bahwa Chen Ping telah membeli banyak barang, jadi dia melangkah maju dan bertanya. Chen Ping mengangguk dan berkata, baiklah, kita akan berangkat lusa, jadi saya datang ke pavilion Wantong Anda untuk membeli beberapa barang untuk kebutuhan darurat. Mendengar jawaban tegas Chen Ping, Qian Pavilion Lord meliriknya dengan heran. Saya mendengar bahwa perjalanan ke daerah kutub Istana Guanghan ini sangat keras, tetapi saya tidak menyangka Chen Ping akan lewat. Menurutnya, sungguh tidak mudah bagi kultivasi Chen Ping dari 3 tingkat alam kesengsaraan untuk dapat lulus ujian. Aku baru saja melewatinya karena keberuntungan. Chen Ping tersenyum tipis. Setelah mengobrol dengan Master Pavilion Qian untuk beberapa patah kata,
Chen Ping meninggalkan paviliun Wantong dan bersiap untuk kembali ke istana Guanghan, tetapi dia tidak ingin bertemu dengan mesin ilahi itu. Ketika Shen Jizi melihat Chen Ping, seluruh orang tercengang. Aku menggosok mataku karena tidak percaya. Anda belum mati, bukan? Shen Jizi berpikir bahwa Chen Ping akan mati dalam susunan hantu istana Guanghan. Itu tidak baik. Chen Ping menepuk tubuhnya dan berkata, Bab 3742, Pasar Bawah Tanah. Ini benar-benar aneh, apakah kamu melewati susunan hantu istana Guanghan? Shen Jizi bertanya. Tentu saja, saya juga lulus ujian istana Guanghan, dan saya akan pergi ke wilayah Kutub Lusa, jadi saya secara khusus datang ke paviliun Wantong ini untuk membeli beberapa barang. Kata Chen Ping tanpa menyembunyikan. Seberapa mahal Anda membeli barang di paviliun Wantong, mengapa Anda tidak pergi ke pasar perdagangan bawah tanah? Shen Jizi berkata dengan sangat menyesal. Pasar bawah tanah. Chen Ping tercengang, dia tidak tahu bahwa ada pasar perdagangan bawah tanah di kota Nanduan. Ya, meskipun barang-barang di pasar perdagangan bawah tanah ini tidak merata, tetapi Anda juga dapat menemukan hal-hal yang baik, yang terpenting adalah barang-barang itu murah dan bisa menawar. Informasi yang dijual oleh paviliun Wantong ini cukup dapat diandalkan, dan tidak ada yang berhasil. Shen Jizi sepertinya tidak terlalu menyukai paviliun Wantong. Di mana pasar bawah tanah? Chen Ping, yang hendak pergi, tiba-tiba menjadi tertarik. Jika Anda dapat menemukan sesuatu yang baik, itu bagus. Shen Jizi melirik Chen Ping dan mengelus janggutnya, artinya sangat jelas. Chen Ping tidak punya tinta, jadi dia langsung mengeluarkan koin roh emas ungu dan melemparkannya ke Shen Jizi. Mata Shen Jizi tiba-tiba berbinar, dan dia buru-buru menyingkirkan koin roh emas ungu dan berkata, kita semua adalah teman lama, mengapa kamu begitu sopan? Aku akan membawamu ke sana, aku yang paling akrab di sana. Dan ada kenalan, jika kamu tidak punya kenalan, kamu tidak bisa masuk. Setelah Shen Jizi selesai berbicara, dia membawa Chen Ping dan berjalan menuju sisi kota Nankian. Segera, Chen Ping dibawa ke halaman yang sangat kecil oleh mesin ilahi. Tetapi di halaman sekecil itu, sebenarnya ada 3 biksu kelas 5 di alam kesengsaraan, dan tampaknya ketiga biksu ini hanyalah penjaga. Shen Jizi, kamu anak laki-laki tua sombong lagi. Ketika seorang penjaga melihat mesin Divine, dia berkata dengan bercanda. Shen Jizi tidak marah, tetapi tersenyum dan berkata, saya datang dengan seorang tamu hari ini adalah pelanggan besar, Anda semua memiliki mata yang cerah, Anda menyinggung pelanggan besar, Anda tidak nyaman. Ketiga penjaga itu melirik Chen Ping, kultivasi dari 3 tingkat alam kesengsaraan, dan itu terlihat biasa, dan itu tidak terlihat seperti anak kaya, jadi mereka sedikit tidak yakin. Tetapi tepat ketika ketiga penjaga itu memiliki Chen Ping dalam jumlah besar, Chen Ping langsung membuang 3 koin roh emas ungu. Inimu, kata Chen Ping ringan. Ketiga penjaga itu tercengang ketika mereka melihat koin roh emas ungu di tangan mereka. Anda harus tahu bahwa koin roh emas ungu ini adalah 1.000.000 koin roh biasa, dan ketiga penjaga itu bodoh. Siapa yang memberi begitu banyak tip? Ini pasti pelanggan besar. Tuan, silakan masuk, kami tidak punya mata. Ketiga penjaga itu langsung sopan kepada Chen Ping. Shen Jizi berkata dengan arogan, saya mengatakannya, ini adalah pelanggan besar, Anda masih tidak percaya. Shen Jizi mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Chen Ping juga mengikuti, dan menemukan bahwa itu adalah ruangan yang biasa-biasa saja, dan areanya tidak besar, dan ada pasar perdagangan bawah tanah di sana. Melihat keraguan Chen Ping, Shen Jizi dengan lembut menginjak tanah 3 kali, dan segera seberkas cahaya membungkus Chen Ping dan Shen Jizi. Segera setelah itu, ada ledakan kecemerlangan, dan Chen Ping dan yang lainnya benar-benar datang ke ruang lain. Ada banyak biksu yang bolak-balik ke sini, dan sangat ramai. Dan itu seperti pasar,
dengan kios di kedua sisi. Paviliun Wantong ini dikelola dengan ketat, dan tidak ada pasar swasta yang diizinkan, jadi pasar perdagangan bawah tanah ini hanya bisa berada di ruang terbuka ini, dan kita harus selalu waspada terhadap Paviliun Wantong itu. Shen Jizi berkata tanpa daya. Chen Ping melihat pasar perdagangan bawah tanah yang ramai, dan tidak bisa tidak mengagumi orang-orang di belakang pasar, yang benar-benar membuka ruang untuk terlibat dalam pasar. Bab 3743, Tawar-menawar. Chen Ping mengikuti Shen Jizi berkeliling pasar, meskipun ada banyak barang di kios-kios, tetapi sebenarnya tidak ada barang bagus. Tetapi setelah mereka berjalan beberapa langkah, mereka menemukan bahwa di depan sebuah kios di depan mereka, ada orang-orang di sekitar. Ayo pergi, pasti ada harta karun di depan, pergi dan lihat. Shen Jizi dapat melihat sekilas bahwa ada harta karun di kios di depan, jika tidak akan ada begitu banyak orang yang menonton. Begitu Chen Ping dan yang lainnya mendekat, mereka mendengar semua orang berbicara. Cangkang kura-kura ini palsu, kan? Orang ini berkata bahwa dia bisa menahan serangan yang kuat, bercanda. Seharusnya benar, tetapi jika kamu mendapatkan selusin cangkang kura-kura sekaligus, kamu juga akan menghasilkan banyak uang. Meskipun cangkang kura-kura ini asli, tetapi benda ini harus digunakan dengan jimat, bagi kami biksu biasa, tidak ada gunanya. Siapa di antara kalian yang bisa menggambar jimat? 500.000 koin roh tidak mahal, tetapi jika Anda ingin menemukan jimat tingkat tinggi untuk menggambar pesona, saya khawatir itu akan sulit, dan jutaan koin roh sudah cukup. Chen Ping mendengarkan diskusi para biksu ini, dan tiba-tiba menjadi tertarik, dan buru-buru masuk. Chen Ping menemukan bahwa pemilik kios adalah seorang lelaki tua yang terlihat agak tua, dan ada lebih dari selusin cangkang kura-kura di depannya, dan cangkang kura-kura ini berukuran sama, dan masih ada jejak aura di cangkang kura-kura. Chen Ping berjongkok, mengambil cangkang kura-kura dan mengamatinya dengan cermat. Garis-garis cangkang kura-kura ini jelas, dan ada aura yang keluar dari dalam, seharusnya tidak palsu. Meskipun cangkang kura-kura ini sangat keras, itu hanya dapat digunakan dengan mantra. Jika Anda tidak mengukir mantra pada cangkang kura-kura, benda ini tidak sebagus baju besi sutra emas biasa. Namun, jika Anda dapat menggambarkan jimat itu, dengan Suan Tortoise Shell, bukanlah masalah besar untuk menahan serangan tuannya. Adapun serangan seberapa besar kekuatan yang dapat Anda tahan, itu tergantung pada tingkat jimat yang menggambarkan jimat itu. Ayo pergi ke tempat lain, benda ini juga. Shen Jizi menarik Chen Ping dan berkata, masing-masing 500.000 koin roh, di mata para biksu biasa ini, itu bukan jumlah yang kecil, dan benda ini tidak berguna di tangan Anda. Jika Anda mencari jimat tingkat tinggi untuk diukir, Anda tidak tahu berapa biayanya. Chen Ping mendengarkan kata-kata Shen Jizi, dan hatinya sangat senang, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia takut pemilik kios ini akan mengambil kesempatan untuk menaikkan harga. Jika saya menginginkan semuanya, bisakah cangkang kura-kura ini lebih murah? Chen Ping bertanya pada pemilik kios. Kamu menginginkan semuanya? Pemilik kios menatap Chen Ping dengan heran di matanya. Ya, semuanya, tetapi Anda harus mendapatkan harga yang tepat. Chen Ping mengutak-atik cangkang kura-kura itu sesuka hati, dan dia tidak menunjukkan banyak minat. Pemilik kios memandang Chen Ping, lalu melihat Suan Tortoise Shell-nya, dan kemudian berkata, ini adalah 13 Suan Tortoise Shells, Anda memberi saya 5 juta koin roh. Selamat. Chen Ping tidak ragu-ragu, dia langsung mengeluarkan 5 koin roh emas ungu dan melemparkannya ke pemilik kios, lalu melemparkan 13 cangkang kura-kura Suan ke dalam cincin penyimpanan. Setelah transaksi selesai, Chen Ping tidak berhenti sama sekali, bangkit dan pergi. Melihat Chen Ping sangat bahagia, mata pemilik kios menunjukkan sedikit penyesalan, dan dia tahu bahwa harganya akan tinggi. Para biksu lainnya juga terkejut melihat bahwa Chen Ping telah membeli Suan Tortoise Shell dengan sangat bahagia. Terutama Shen Jizi,
buru-buru menyusul Chen Ping dan berkata, "Rekan Taois, bukan saya yang mengatakan Anda, bahkan jika Anda punya uang, Anda tidak dapat membelanjakannya seperti ini, Anda pecundang." Wajah Chen Jizi tertekan, seolah-olah dia menghabiskan uangnya sendiri. Melihat mesin dewa seperti itu, Chen Ping tersenyum dan tidak berbicara. Orang ini benar-benar kikir. Diperkirakan uang lebih penting daripada nyawa. Apakah ada kios kelas atas di pasar ini? Satu persatu ini, terlalu lambat. Chen Ping ingin langsung mencari jenis kios yang menjual barang-barang kelas atas, dan jika kios biasa semacam ini ingin menemukan barang-barang bagus, itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami.